Wisata. Perkenalkan, saya Aisyah. Dan saya Rohma. Dan hari ini kita berkesempatan untuk berkunjung ke Goa Maria Tritis. Nah, sebelum itu kita juga menyampaikan terima kasih ya kepada Bapak karena telah menyambut kami dengan baik dan memberikan kesempatan dan waktunya untuk berwawancara bersama kami. Nah, mungkin langsung saja ya Rohma ya. Tapi kayaknya sebelum itu perkenalan dulu nggak sih sama bapaknya? Boleh dong Bapak, silakan diperkenalkan nih buat sobat wisata yang ada di rumah. Ya, makasih. Untuk adik-adik, saya sebagai pengelola Goa Maria Tritis sangat senang dengan kehadiran adik-adik yang mau mendalami untuk wisata rohani di Goa Maria Tritis ini. Goa Maria Tritis ini terletak di zona selatan, dekat pantai. Jadi kalau mau ziarah, sehabis ziarah bisa wisata ke pantai. Main-main ya, ada pantai. Sebelumnya Bapak namanya siapa? Perkenalkan, nama saya F. Jarwo Suyatno. Saya sebagai pengelola Goa Maria Tritis di sini. Kebetulan saya ditugaskan sebagai humasnya atau bagian kemasyarakatan. Panggilannya Pak Jarwo ya. Jarwo sebagai humas nih. Mungkin boleh diceritakan dulu nih Pak terkait dengan sejarah dari Goa Maria Tritis itu gimana sih Pak? Iya. Ya, untuk Goa Maria Tritis ini dulunya kan sejak zaman kerajaan itu sudah dipakai dari orang-orang kerajaan yang kalau istilah Jawanya itu bertapa atau semedi gitu loh. Semedi untuk mencari, kalau zaman dulu kan mencari wahyu gitu. Wahyu. Nah, itu sampai terus berjalan, terus setiap ada kegiatan semedinya di sini dari keraton itu. Nah, terus kebetulan dari tahun-tahun berikutnya itu ditemukan salah satu pastor di Wonosari itu berhubungan dengan tokoh agama Buddha, sering bersemedi di sini juga gitu. Nah, kebetulan setelah tahu di sini ada gua, itu dimanfaatkan untuk bagaimana kalau dibuat seperti apa untuk semedi atau istilah orang Katolik untuk devosi, untuk berdoa. Makanya di sini tadinya ini milik masyarakat, dan gua ini terus dibeli oleh gereja Wonosari. Berarti ibadahnya selain di gereja ke sini juga gitu ya? Iya, ya untuk umat Katolik kan biasanya selain misa di gereja itu kan punya Bunda Maria yang sebagai perantara mengantarkan doa-doa kita kepada Tuhan. Jadi perantara. Jadi di sini kan seperti guanya dinamakan Goa Maria Tritis Perantara Wahyu. Oh, berarti ada lanjutannya ya Pak belakangnya perantara. Terus kalau untuk goanya sendiri ini memang murni sudah terbentuk nih Pak? Kalau gua asli ini, asli gua. Jadi bukan buatan. Yang memang tadinya kondisi di dalam sini kan masih belum rata seperti ini. Makanya mulai tahun sekitar tahun 70-an sampai berikutnya itu di sini tidak dibuat diratakan gitu. Diratakan, maka halamannya luas seperti ini bisa digunakan untuk tempat duduk. Nah, di sini itu memang dulu sejarahnya memang mungkin sudah ada yang menghuni zaman purba itu dengan ditemukannya tulang-tulang yang itu terletak di dekat kamar mandi tadi ada ya itu ada seperti tempat untuk dulu tulang-tulang yang di sini itu dibersihkan terus disimpan di sana. Itu ada taring hewan, ada tulang belulang hewan. Dulu memang di sini itu zaman purba mungkin digunakan untuk. Berarti kalau misalkan dari segi penamanya sendiri sih Pak, kenapa kok dikasih nama dengan Goa Maria Tritis? Ya kalau Tritis
itu kan ini air itu menetes dari atas. Kalau orang Jawa kan ritis gitu loh. Nah, makanya dinamakan Gua Maria Tritis. Oh, berarti dari air yang menetes Iya, gitu ya Pak? iya. Dari stalaktit-stalaktitnya ini. Terus mungkin kalau untuk perbaikan fasilitas BMK ini kan ada kursi dan sebagainya, ini kan mulai apa ya Pak? Maksudnya ada perbaikan fasilitas gitu iya, ya. iya. Itu dimulai dari tahun berapa? Kalau untuk rehab ini untuk seperti jalan, fasilitas kamar mandi, terus perbaikan untuk tempat duduk, ini kan di di Jakarta itu ada seperti perkumpulan yang namanya Emmaus. Jadi dia seperti donatur gitu loh. Donatur, jadi donatur dihimpun terus untuk membangun di sini. Seperti kamar mandi, seperti jalan, seperti kursi, seperti pemberian tanah. Itu modelnya gini. Maka di sini kan tiap kursi kan ada nama itu. Iya. Dan nama itu setiap penyumbang, misalnya ini kursi itu seharga 1 juta, dia 5 kursi, nah itu namanya 5 kursi itu dinamai yang nyumbang itu. Gitu. Oh, atas nama penyumbangnya Iya. gitu. Kayak misal ini dari Spaghetti berarti Pak Iya. gitu. Oh, gitu. Terus untuk bangunan itu kalau pengurus di sini tahunnya sudah jadi. Jadi yang mencari pemborong, yang bangun itu dari pihak donaturnya. Jadi diserahkan di sini sudah bentuk jadi. Tapi dengan catatan konsultasi juga dengan pastor di sini untuk kamar mandinya mau di mana itu juga konsultasi. Nah, untuk pengerjaannya itu dikerjakan oleh donatur dari Jakarta itu, setelah jadi baru diserahkan ke Gereja Wonosari. Dan seperti untuk pengembangan di sini untuk pemberian tanah itu modelnya gini, seandainya itu ada tanah yang mau dijual 1000 meter gitu. Harganya per meternya 100.000. Itu di Jakarta si donatur itu memberi pengumuman pada warganya mau nyumbang berapa meter, misalnya 500.000 berarti dapat 5 meter. Nah, nanti setelah terkumpul baru diberikan di sini. Makanya untuk sekitar gua ini luasnya lebih kurang ada 20 hektar. 20 hektar. Dari masuk depan itu Pak. Masuk depan sampai belakang sampai samping sini, pokoknya sudah keliling gua itu sudah Kawasan 20 hektar. Dengan luas yang seperti itu tuh untuk yang mengelola itu ada lembaga khusus atau gimana? Ya ini sementara masih kerjasama dengan warga sekitar. Jadi tanah-tanah yang bisa ditanami kita serahkan. Yang penting dia juga merawat lingkungan ini. Berarti tetap masih melibatkan Ya, masyarakat ya, sekitar. memang diharapkan untuk dengan adanya keberadaan tempat ziarah ini, gua ini, itu juga memberi berkah kepada warga sekitar. Jadi apa-apa masih melibatkan warga masyarakat. Mungkin kalau untuk aksesnya sendiri Bapak itu kan dari depan tadi kan Iya. Ibaratnya dari depan untuk menuju ke sini itu kan cukup jauh gitu ya Pak ya, mungkin Iya. bagi beberapa orang. Nah itu memang disiasati untuk jalan atau mungkin memang tidak ada sistem kayak satu lokal atau Iya. bagaimana Pak? Ya gini, biasanya untuk tempat-tempat ziarah itu kan diharapkan dengan laku, kalau istilah Jawanya laku itu loh. Oh, Jadi berjalan. biar untuk mencari berkat kan harus ada laku gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang peziarah yang lansia, yang sudah tidak kuat jalan, itu disediakan shuttle. Oh, jadi fasilitas tambahan Iya. gitu ya. Jadi kan tadi kalau adik-adik masuk sini kan berhentinya di depan joglo itu, Iya, di Mas. sana. Lalu itu terus kesininya jalan. Nah, kecuali yang difabel atau yang lansia itu disediakan shuttle sampai sini.
sampai terasa. Iya. Terus untuk lingkungan di sini memang sudah direncanakan ramah difabel. Jadi untuk kursi roda lalu sudah bisa masuk semua. Terus untuk kayak misal bis gitu masih bisa masuk nggak sampai parkir yang depan itu? Ya kalau bis itu cuma sampai Jalan raya tadi. enggak drop zone di depan joglo itu, terus nanti parkirnya di luar. Parkirnya di luar. Jadi cuma drop aja, turun, terus busnya parkirnya di luar. Kalau misalnya kayak Elo atau HIS itu harus bisa masuk gitu? Bisa masuk. Bus itu yang 3/4 yang kecil itu bisa masuk. Iya. Tapi cuma drop aja. Drop. Kalau terkait misalkan di sini terjadi kayak kecelakaan gitu atau misalkan ada yang sakit gitu, itu dibawanya kemana Pak? Kebetulan untuk hari-hari ramai kalau ada misa, ini kerjasama dengan rumah sakit Panti Rahayu. Jadi di sini standby petugas medis, dokter sama ambulans. Jadi istilahnya memfasilitasi dengan Iya. sampai kesehatan gitu Iya. ya Pak ya, keamanan. Terus ruang untuk kesehatan tadi yang kamar mandi yang tengah itu untuk kesehatan. Memadai dan lengkap untuk fasilitasnya Pak. Tapi ya sayangnya tidak tiap hari, cuma bulan-bulan ramai. Tentu aja. Untuk mungkin kayak kunjungan yang padat Iya. gitu ya Pak ya, baru ada. Mungkin kalau di ke Maria Tritis ini kan untuk ibadah ya Bapak ya. Iya. Nah, kalau kita melihat dari segi pariwisata nih mungkin Bapak, untuk atraksi tersendiri dari Gua Maria Tritis itu di bagian mana saja? Lalu yang kaitannya dengan seperti pertunjukan, itu kita menempatkan di tadi yang di joglosan. Jadi biar tidak mengganggu suasana di sini. Jadi kalau misalnya ada remaja di Katolik, kan ada orang muda Katolik itu ngamen, itu ya taruh kan. Di depan. Ya, terus kemarin seperti ada sosialisasi KPU tentang pemilihan kepala daerah, itu kan ada pertunjukan jadilan, itu juga arahnya ke sana, tapi biar nggak mengganggu yang di balik. Jadi yang di dalam ini khusus untuk ibadah Iya, aja. benar. Kalau yang bagian di belakang kita ini untuk Ini untuk misa. untuk misa. bisa. Ini untuk misa. Kalau yang di depan patung Bunda Maria itu untuk devosi. Kalau mungkin dari perbedaannya sendiri mungkin Bapak antara misa dengan apa? Devosi. Devosi itu apa ya? Kalau misa itu kan upacara rutin ibadah gitu. Seperti kalau yang di gereja-gereja kan hari Minggu. Oh iya, Itu, yang kayak ada iya. jadwal-jadwalnya tuh. Iya, Pak. itu hari Minggu itu misa namanya. Tapi kalau yang devosi itu kan doa kita kepada Tuhan, tapi dengan perantaraan Bunda Maria. Kalau misalkan kayak kan di beberapa Gua Maria itu kan ada kayak air suci gitu ya Pak. Kalau di Tritis sendiri itu ada apa? Ya kebetulan kalau yang lainnya itu kan punya sendang. Oh ya, Kalau sendang itu kan tiap tahun nggak bakalan habis gitu ya habis. Pak ya. Kalau di tes itu kalau musim penghujan sini itu baru itu di tampung-tampung itu baru ada. Tapi kalau kemarau juga nggak ada. Jadi memang sini tidak kalau kemarau tidak menyediakan Air suci air. gitu ya. Jadi ini airnya itu yang dari titisan Iya. season bawah ini Iya. ya. Makanya itu kan ada kolam-kolam itu kan untuk nampung gitu, untuk nampung tetesan-tetesan. Makanya tadi saya juga bingungin kok ada di sini. Kalau yang bersejarah lainnya kan ada sendang. Kalau sendang itu kan setiap saat ada air. Terus kalau untuk kunjungannya sendiri Bapak di sini itu untuk maksudnya difasilitasi untuk segala usia atau mungkin memang untuk ada beberapa usia golongan tertentu gitu? Ya terutama untuk umum, jadi dari anak-anak sampai orang tua. Cuma untuk anak-anak memang kita mengingatkan pada orang tua masing-masing agar menjaga
keamanannya gitu. Kita belum mampu untuk menangani masalah anak-anak gitu. Iya. Semakin mengingatkan aja pada orang tuanya harap diawasi anaknya. Tapi kalau orang tua kita siap untuk kursi roda, untuk ya. Terkait retribusi ini Pak, mungkin ada kayak retribusi khusus atau infak khusus buat masuk ke sini gitu nggak sih Ya. Pak? Kalau retribusi nggak ada, Mbak. Oh ya. Cuma kalau kita ada yang menggunakan fasilitas seperti joglo, seperti pondok Selobiri, itu memang kita nggak masang tarif, cuma istilahnya untuk uang kebersihan. Oh iya. Jadi sukarela. Seperti shuttle itu juga gitu, shuttle itu juga kita nggak ada tarif, tapi di situ ada kotak simpangan sukarela. Untuk kalau istilahnya untuk di tempat Mbak infak itu di sini kan ada kotak-kotak yang Oh yang Ke sini ya Pak. ya, silakan masukkan di situ. Mungkin untuk ini aja nih Pak, terkait perawatan di goanya gitu. Nah untuk kalau misal sejauh yang kami tahu mungkin di candi biasanya kan ada yang bagian perawatan gitu Pak. Nah mungkin kalau di Goa Maria Tritis ini juga ada yang bagian untuk khusus perawatan dalam goa gitu atau tidak? Ada. Dan ini kan karyawan ada sini ada 4, itu sudah dibagi wilayah kerjanya, termasuk tiap hari minggu kalau ada misa itu sudah diberi job masing-masing. Oh ini yang son, oh ini yang peralatan misa, oh ini yang pastor itu sudah ada, sudah diplot masing-masing. Semua udah ada masing-masing. Ya, tapi masih dengan keluasan yang seperti ini masih kurang. Iya, karena sekarang Tapi- sudah 20 hektar tadi Iya. ya luas sekali. Juga mengingat pendanaan. Jadi yang untuk rutin aja mungkin bisa tertutup dengan infak itu. Sini yang rame kan 2 bulan, yang 10 bulan kan ya, dianggap sepi gitulah. Kalau untuk kayak goanya sendiri ini pernah mungkin kalau goa itu kan cukup rentan ya Pak, bagi beberapa orang mungkin kayak entah nanti ada reruntuhan atau apa, biasanya kan untuk rentannya seperti itu. Ya. Nah kira-kira untuk di Goa Maria Tritis itu sudah ada mungkin ada kejadian atau belum, dan mungkin apakah sudah ada penanganannya sebelum terjadi? Oh gitu. Ya kebetulan untuk Gua Maria Tritis seperti waktu gempa 2010 itu ya, yang besar itu ya. Itu memang ada lah itu apa seperti gertakan gitu. Tapi tidak sampai menimbulkan korban. Nah, sekarang itu masih ini malah ada juga ini yang sudah kelihatan batu itu agak istilahnya sudah mau lepas gitu. Tapi diperkirakan kalau lepas jatuhnya di yang sana, di luar sana, jadi jauh dari pergerakan manusia. Terus mungkin untuk kunjungan wisatawannya sendiri Bapak agak balik ya ke belakang. Kalau kunjungan wisatawannya itu apakah kebanyakan tuh lokal ya Pak? Enggak, dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Pak seluruh, ada yang dari Padang, dari Malaysia juga ada. Sampai ke sini ya. Kalau mungkin yang dari luar negeri itu mungkin selain Malaysia apakah ada? Ada yang dari Belanda, itu sampai saya di sini kan yang bisa bahasa Inggris terbatas gitu loh. Itu iya. untuk apa, untuk melayani sering itu apa, kualan gitu loh. Makanya seperti penunjuk itu kan kalau bisa diberi juga bahasa Inggris gitu. Iya, ya petunjuk tadi ya Pak. Ya untuk keluar, untuk masuk. Mungkin yang menjadi apa ya Pak, ciri khas tersendiri atau yang maksudnya itu apa Pak dari Goa Maria? Kalau dari Gua Maria sini yang menjadi ciri khasnya itu guanya. Guanya itu alami pertama. Terus kedua patungnya. Patungnya kan itu patung batu hitam. Oh,
Kalau biasanya kan kebanyakan kan putih. Putih ya. Iya. Nah, ini diambilkan dari batu Merapi. Nah, makanya kan kelihatan abu-abu gitu, abu-abu. Iya, betul. Itu menjadi ikonnya di sini. Pahatan asli Pak. Iya. Tapesan di Kuntilan. Kalau dulunya kan masih yang cetakan itu yang Oh iya. ini diganti tahun 2017. Oh berarti sebelumnya bukan yang seperti itu. Belum, masih seperti gip itu loh. Oh yang Iya. Mungkin boleh kembali lagi nih Pak. Iya, monggo. Untuk yang sejarah tadi itu di sini itu yang pertama kali menemukan itu siapa? Kalau sejarahnya itu dari ini, dari anak sekolah yang sekolah di Sanjaya sini. Itu kan dia dapat tugas disuruh membuat di gereja Katolik kan ada tradisi kalau Natal itu membuat kue. Oh iya. Nah, dia terinspirasi dari gua ini. Ya, terus dia bilang sama gurunya, oh di sana ada gua ini, itu baru Gurunya dikenal. yang Iya. mengunjungi Tapi sebelum itu memang zaman kerajaan itu di sini sudah sering itu, tapi kan belum terekspos gitu loh. Oh iya. Iya. secara luas. Ini kalau menurut sejarahnya memang dari dulu itu sudah apa ya Pak? Saya kayak untuk agama Katolik atau mungkin Oh, dulunya masih umum. bukan, Gitu. masih umum, masih zaman kerajaan kan biasanya masih Buddha ya. Iya betul. Buddha itu. Nah, kebetulan kan Pastor Wonosari itu berteman, bersahabat dengan tokoh Buddha yang di sini. Nah, terus diajak semedi di sini. Berarti ya itu ya mulanya dari semedi tadi Iya, itu ya iya, Pak. iya. Sampai untuk buat ibadah seperti Iya. itu. Nah, makanya terus timbul gimana kalau dibuat untuk ibadah untuk Katolik. Makanya terus tanah sini kan dulu milik masyarakat, makanya terus dibeli tanah sini, terus sekitarnya juga muncul dibeli. Kalau di Goa Maria Triti sendiri ini apakah ada kayak event atau acara-acara tertentu yang memang mungkin tahunan gitu Pak dilaksanakan? Ada. Di sini selain bulan Mei sama Oktober itu ada novena. Novena itu ya seperti ritual tiap bulan minggu pertama. Itu selama 9 bulan. Jadi setiap minggu pertama bulan itu selama 9 bulan itu di sini ada misa. Oh, berarti rutin itu ya? Rutin. Jadi sebulan sekali setiap minggu pertama. Tapi nanti mungkin kalau misa yang selanjutnya mengikuti gitu ya Pak, Iya. sesuai jadwal. Iya. Oh. Mungkin kalau di sini mungkin misalnya tuh setiap hari apa Pak? Ya kalau yang di sini itu selain itu tadi yang Mei itu rutin tiap minggu, rutin. Oktober rutin tiap minggu, sama devosi minggu pertama tiap bulan. Nah, terus kecuali kalau ada peziarah yang menghendaki misa di sini, itu misalnya tanggal 10 bulan November atau tanggal berapa itu, makanya di sini ya saya punya admin, jadi untuk mengatur siapa yang menggunakan fasilitas di sini untuk misa, seperti penggunaan joglo, pondok Silogiri, itu kita daftar gitu loh, jadi biar nggak tungguan. Oh iya. Lebih terstruktur ya Pak Iya, secara. iya. Dan itu sudah ada petugas tersendiri. Mungkin kalau ini Pak dari pemerintah sendiri, kalau boleh tahu apakah pemerintah itu juga ada keterlibatan dalam mungkin perawatan ataupun mungkin pendanaan atau juga mungkin keterlibatan lainnya lah dengan Iya. Goa Maria? Kalau untuk pendanaan di sini mandiri, Mbak, tidak ada subsidi atau dari pemerintah, tapi pemerintah memperhatikan dalam arti setiap sini ada kegiatan itu dari pihak Polsek, dari pihak
Babinsa itu mesti komunikasi ke sini dan kita libatkan itu. Nah, makanya untuk hari-hari raya itu malah ini FKUB itu yang dari Banser dari ikut terlibat di situ. Tapi keterlibatannya lebih ke ini ya, Pak, untuk kayak mungkin penjagaan Iya, seperti itu iya, ya. iya. Untuk pendanaan dan macam-macam masih tetap mandiri. Iya, sini. Kalau untuk jumlah pengelolanya saat ini yang kayak benar-benar megang Gua Maria Tritis itu berapa ya? Kalau yang pengurus harian itu ada 7 orang. 7 orang. 7 orang, ya. Tapi dibantu petugas dari setiap wilayah. Dalam arti untuk struktur gereja Katolik kan di Gunung Kidul itu dibagi 3 paroki. Yang barat Bandung, Ayen, yang tengah Wonosari, yang timur Kelor. Nah, terus jadi untuk Kelor itu sudah dibagi untuk menangani untuk Karangbojo, Ponjong, Ngawen, Semen, Gedangsari itu yang menangani Kelor. Terus yang kecamatan Rongkop, Tepus, Tanjung Sari, Wonosari sama Kedah itu maksudnya Wonosari paruh di tengah. Terus paruh di barat ya ada Panggang, ada Patok, ada Lipat, mana Gedangsari itu ikut. Jadi bagi 3 zona itu. Jadi nanti berkoordinasi gitu nih Pak. Itu atau Kalau sini itu kebetulan wilayahnya ikut Wonosari, ikut tengah. Jadi ya ini yang wilayah tengah itu yang mengirimkan petugas minimal satu wilayah itu 2 orang. 2 orang itu membantu kegiatan di sini. Jadi selain yang 7 orang harian, pengurus harian, dibantu oleh utusan dari wilayah ini, wilayah 2 orang. berarti jadinya cukup banyak ya Pak ya, Iya. yang sangat membantu ya. Ada sekitar hampir 30 orang. Ya, terus itu selain membantu di Gua Maria Tritis itu juga 30 orang setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu itu piket di sini. Ada tiket. Ya, 2 orang. Jadi untuk melayani ziarah. Ya. Kalau cuma 7 orang tadi nggak mampu gitu. Iya, karena kayak juga pusat ya Pak Iya. ya, pusat ibadah. Kenapa dibuat cuma 3 hari? Karena ya biasanya yang ramai kan mulai ya weekend itu Iya, tadi. Jumat Sabtu Minggu gitu. Mungkin kalau untuk jamnya sendiri Pak, kalau dari Gua Maria itu dari jam berapa sampai jam berapa? Ya biasanya jam 8 sampai jam 4 atau jam 5. Kadang ya kita luas saja lah, nanti kalau peziarahnya datangnya sore pulang malam ya tetap kita Oh nggak apa-apa. Oh, iya. Tapi maksudnya jamnya ada patokannya, tapi ada Iya. fleksibelnya Iya. juga gitu. Ya kasihan tapi mungkin ya dari Surabaya, dari Mau ibadah ke sini gitu ya. Udah jauh-jauh kan. di Gua Maria Tritis ini sekarang malah banyak yang menggunakan untuk ini private dulu. Oh bisa tapi. Bisa. Tapi kebanyakan tidak di dalam gua. Di bagian luarnya. Iya, itu yang di Jalan Salib itu tadi yang sana di puncak gunung ada salib 3 itu. Banyak yang di luar. Oh ya, ngomong-ngomong terkait Jalan Salib nih Pak, itu maksudnya tuh jalan yang gimana gitu Kak? Nah, di Gereja Katolik itu kan ada perjalanan Tuhan dari diadili sampai di salib. Nah, itu kan ada yang stasi pertama, pemberitaan pertama, pemberitaan kedua sampai 14. 14 itu sudah Yesus wafat dan dimakamkan. Termasuk di salib itu yang di Golgota itu istilahnya. Salib di sini. Jadi dari diadili sampai mau disalib tuh ada ya. Filosofinya kayaknya Pak, kisah perjalanannya. Iya, kelihatan kisah apa. perjalanan Yesus dari diadili sampai
disalib sampai di Manggabelan. Terus mungkin kalau untuk kunjungan wisatawan ya Pak ya, kalau mau tahu apakah setiap tahun itu semakin meningkat atau ada mungkin ada kalanya juga menurun seperti itu? Ya kalau Gua Mariatritis itu cenderung semakin kesini semakin banyak, mungkin karena viral itu ya. Oh iya, TikTok ya Pak? Itu cenderung ini masih yang baru rame-ramenya. Karena dibandingkan dengan tempat ziarah yang lain seperti yang di Sendang Solo, yang di lain-lainnya itu sana cenderung menurun. Jadi, kalau di sini kan baru tren, jadi makin keren kan. Karena juga ya Pak, maksudnya kayak kawanya asli Iya. terus dekat. Ya memang selain itu juga ini, yang hebat itu kan karena media sosial itu. Iya, betul. Itu yang tadinya nggak tahu kan jadi tahu ya, pengen gitu. Kalau dari Gua Mariatritis tuh mungkin ada sosial Sosial medianya gitu. medianya gitu. Sebenarnya ada, tapi yang menangani itu masih gabung di gereja, jadi kurang Kurang aktif gitu. Jadi memang perlu kita tuh sudah sampai di situlah tapi untuk mencari tenaganya masih. Itu cuma peningkatan promosi sosial media Iya. gitu. Sama ya karena kita pendanaan masih mandiri itu jadi masih yang diprioritaskan kan. Tapi memang sebetulnya itu lebih prioritas untuk media sosial itu. Karena juga kami tahu ada websitenya juga. Iya. Ada Instagramnya juga, tapi kami cek postingan terakhir tuh kalau nggak salah Ya itu 2024. maaf kan dulu kan yang menangani kan pastor-pastor yang muda. Nah, itu kan kebetulan sini paling lama itu kan cuma 3 tahun. Pindah. Jadi mau menangani ini belum selesai sudah pindah. Gitu. Sebetulnya memang harus permanen, yang online itu harusnya permanen, tapi ya lihat sikon untuk pendanaan untuk anak saya masih ada yang lebih penting gitu loh. Oh iya. Dibandingkan itu ya Pak. Ya, tapi kan untuk gagasan seperti itu memang sudah ada. Oh ya, cuman belum. Iya. Ya, sekarang cuma amatir itu ya. Nah sebenarnya kalaupun mungkin sosial medianya nggak ini, tapi tetap terkenal ya Pak. Maksudnya kayak banyak orang juga tahu gitu sebenarnya. Ya memang banyak yang membantu yang ini yang dari media sosial pribadi dan itu kan membantu, termasuk membantu gitu loh, bukan ya cuma kadangkala narasumber itu kalau seperti mbak-mbak kan resmi, jadi dapat narasumber itu narasumber yang asli gitu loh. Kan di sini kan banyak yang dari luar yang mengaku-aku sebagai juru sebagai itu loh. Jadi menyalahgunakan. Ya. Tapi kalau misalnya dari bapaknya sendiri kira-kira ada nggak Pak mungkin kayak apa ya harapan gitu Pak untuk mungkin anak-anak muda gitu kan, kalau misal biasanya tuh kita tahu bahwa anak-anak muda itu sering imannya tuh agak naik turun gitu ya Pak ya. Gitu. Nah mungkin ada pesan gitu Pak. Ya, khususnya untuk anak muda itu memang tidak terlepas dari bimbingan keluarga, Pak. Pertama bimbingan keluarga, yang kedua lingkungan. Dalam arti lingkungan itu kalau lingkungannya boleh dikatakan kurang baik ya mesti kan arahnya kurang baik. Tapi yang penting itu keluarga itu kalau sejak dini sudah diperkenalkan dengan hal-hal seperti sini, doa, seperti devosi, seperti ziarah, itu nanti kan anak kan sebagai fondasi untuk apa, untuk kedepannya, untuk keimanannya. Nah, jadi untuk kalau pesan saya ya keluarga yang paling utama untuk mendidik anak-anak. Mungkin boleh
boleh dikasih sedikit closing statement Pak buat kayak harapan kedepannya terusan kayak buat pariwisata atau buat Goa Maria sendiri gimana? Ya, untuk kedepannya harapan saya emang Gua Maria itu selain bermanfaat untuk umat Katolik, diharapkan juga bermanfaat untuk warga sekitar dan tidak cuma warga sekitar itu, bermanfaat untuk semua. Jadi memang untuk Gua Maria itu tidak tidak terlalu memikirkan uang gitu loh. Jadi harapannya itu lebih kepada pemberdayaan masyarakat. Dampak sosialnya Iya, ya Pak. iya. Nah, di sini kan juga imbal baliknya dari masyarakat, kita tidak menyuruh, tapi dari masyarakat sendiri itu setiap hari 8 orang itu menyapu jalan. Itu kita tidak nyuruh, tapi dia merasa dapat kehidupan dari sini, dia imbal baliknya seperti itu. Ya. Dan nanti juga kalau di desa ada ya mungkin ada seperti rasulan, seperti kita juga dari itu juga memberi bantuan. Ada yang sakit kita juga Beri bantuan. Jadi harapannya kurang lebih ini apa ya dengan adanya Goa Maria Tritis ini dapat memberikan dampak positif ya Pak ya untuk segala elemen lah ya Pak ya untuk pengunjung di sini, terus kemudian di masyarakat sosial dan maksudnya juga untuk masyarakat di luar sana gitu. Iya. Ya, syukur-syukur sampai pada generasi muda lah. Generasi muda ya memang ada yang sudah jalan dengan baik, tapi kan juga ada kita lihat di sini itu kan sebenarnya di sini kan tujuannya doa gitu. Tapi ada yang mungkin di sini cuma untuk alasan gitu loh. Oh iya. Dan biasanya untuk pendanaan itu malah yang boleh dikatakan bisa dian itu malah yang dari orang-orang tua. Dan kalau yang anak muda kan biasanya ya kita maklum lah, anak muda kan belum punya. Mungkin cukup itu aja Pak yang bisa kita tanyakan. Sebelumnya kita terima kasih udah meluangkan waktunya, dan kita mohon maaf apabila selama melakukan wawancara ataupun tanya-tanya terdapat kekurangan ataupun salah kata ataupun perbuatan, mohon untuk dimaafkan ya Pak ya. Begitu pula juga saya Mbak, mungkin saya masih banyak kekurangan kita dalam menanggapi Mbak sekalian. Untuk itu saya mohon maaf, dan saya masih membuka diri. Nanti kalau ada kekurangan apa data apa silahkan, kita mau menerima dan membantu semaksimal saya. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga kunjungan Mbak ini menjadi berkah dari Maria Tritis ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah teman-teman, mungkin itulah tadi sedikit wawancara kita bersama dengan Pak Jarwo. Mungkin mohon maaf apabila ada salah kata ataupun tutur yang kurang teratur, mohon untuk dimaafkan. Kami akhiri. Hai. Nah, kali ini kita kesempatan buat berwawancarai salah satu masyarakat lokal yang di sekitar Goa Maria Tritis nih. Teman-teman penasaran nggak sih kayak gimana? Kira-kira siapa ya? Yuk ikutin yuk. 3 hari 3 malam, 40 hari 40 malam. Namanya Goa Tritis, ada air tetes tambah Maria, Goa Maria Tritis. Bu, nanti ngojek pakai motor. Oh bisa ngojek Bu? Oh, bisa sampai depan kantor situ. Soalnya